سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أمة سيدنا محمد من المؤمنين والمؤمنات والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah pada subuh yang mulia ini kita semuanya diberikan nikmat sehat walafiat Allah, panjang umur dalam kondisi ibadah. Moga-moga semuanya senantiasa mendapatkan rahmat, mendapatkan ampunan Allah di hidayah dan dunia akhirat, dan moga-moga semuanya diberikan husnul khatimah. Ala hadhihi wa ala man wasala salih ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam syauqillah wa alhamdulillah rabbil alamin Bismillahirrahmanirrahim. Hasbiyallahu li'ini Hasbiyallahu lima hamani Hasbiyallahu liman bawa aliyya Hasbiyallahu liman hasadani Hasbiyallahu liman kadani bisu'u Hasbiyallahu indal maut Hasbiyallahu inda su'ali fil qabri Hasbiyallahu indal mizan Hasbiyallahu inda sirat Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Menjelaskan tentang keterangan minggu yang lalu, yaitu hadis Nabi Muhammad SAW, idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salas. Jikalau anak cucu Adam telah meninggal, in qata'a, maka jawab syaratnya in qata'a amaluhu, amal ia akan terputus, semua amal berhenti. Illa min salas, kecuali tiga. Yang pertama, sedekahun jariyah, sedekah yang sifatnya jariyah, barangnya ada, masih digunakan, maka pahalanya tak putus terus. Bangun masjid, bangun pondok, bangun semen, pasir, koran, ya, naruh Al-Quran di masjid-masjid, kemudian membuat mata air sumber, kemudian dijariahkan, maka selama terus digunakan itu pahalanya tak putus-putus. Makanya kalau orang cerdas, kalau dia punya harta, gunakan itu untuk jariah, ya, gunakan untuk jariah, karena kita ini cuma numpang lewat, namanya numpang lewat.
dunia itu ada dua namanya. Dunia asalnya dunia itu satu adun. Dunia itu pendek, tidak lama kita. Apalagi umatnya Nabi Muhammad, hasadu ummati baina sittin wa sab'in. Kata Nabi, panen-panennya umatku itu antara umur 60-70. Rata-rata kalau 60 alhamdulillah, rata-rata sekarang 40 innalillah, 47, 45, 50 itu sudah kalau sehat luar biasa, perlu disyukuri. Kayak kita umur 50, 55 sehat bisa ke masjid, udah itu nikmat lestari, nikmat lestari. Karena kalau sampai noleh kanan noleh kiri orang sakit itu banyak. Ya masa itu orang yang kolesterol, orang yang macamnya. Saya alhamdulillah bisa ke masjid, sudah nikmat luar biasa. Apalagi sampai jenjang 60 tahun. 60 masih ke masjid, Masya Allah. Makanya kalau saya melihat ada orang umur 70 sampai 80 tahun terus istiqomah ke masjid, saya iri sama dia. Ada orang umur 80 tahun subuh di masjid, asar di masjid, ya maghrib di masjid, isya. Padahal rumahnya ya kan lumayan lah. Artinya lumayan itu perlu jalan. Terus di masjid terus, kita itu perlu ini sama mereka. Karena diberi kenikmatan oleh Allah, umur panjang, tumanina ibadah kepada tumanina ibadah kepada mahal nilainya sehat. Makanya kata Nabi dalam kitab Arba'in An-Nawawi, idza asbahna fala tantadiril masa wa idza amsayta fala tantadiril shalah khudh sihataka li maratika hayataka li mautika. Kalau kamu di pagi hari bisa berbuat amal soleh, jangan tunggu sore. Kalau bisa kerjakan sore itu jangan tunggu pagi, karena kau tak tahu dua keadaan. Ada seorang ulama namanya Syekh Ahmad Al-Busiri. Syekh Ahmad Al-Busiri lagi di kamar mandi, lagi mandi biur. Kamar mandi itu seharusnya kalau ada orang salam baru dijawab, dengar adzan baru bisa dijawab, ada orang bersin yang belum dijawab. Ini di kamar mandi kita. Padahal di kamar mandi itu maaf 3 ini perlu dijawab. Salam itu harus dijawab, adzan itu harus dijawab, orang bersin itu harus dijawab. Tapi ketika di kamar mandi kita tidak boleh jawab Allah dengan adzan. Tidak usah selesaikan, usah dibaca dulu, nanti keluar baru jawab. Ini Imam Syekh Ahmad Al-Busiri ini di kamar mandi tahu-tahu keburu. Tetap pintunya peralatannya di bawah jubahnya, punya sandal tongkat, belum ganti baju, langsung ngomong sama murid. Tutup dulu awalnya, muridku udah keluar, itu bilangin ibu, istrinya. Di kamar itu ada jubah. Di jubah itu ada roh. Lipatlah jubahku, rapikan uangnya biar di dalam jubah itu. Serahkan kepada ulama yang bernama Fulan bin Fulan, tinggalnya itu. Kamu antarkan. Udah deh, udah masuk kamar mandi lagi, menyelesaikan yang belum selesai. Ya, menyelesaikan yang belum. Tiba-tiba selesai mati pengajian seperti ini, ngaji lagi. Tiba-tiba murid ini penasaran, wahai guru kami, kenapa tadi biar keluar dari kamar mandi memerintahkan kami gini. Muridku, saat aku mandi ini, aku teringat
Dan saat itu di hatiku waktu itu kasih sesuatu, maka aku tidak suka. Kan bisa tunggu habis selesai ngaji atau selesai mandi, selesai naik api, baru menurutku aku takut dengan keadaan. Satu, aku tidak tahu keadaan guruku. Dua, aku takut ketika keluar dari kamar mandi terjadi di hatiku ini tahoyun niyah, perubahan niat. Kadang-kadang saya sendiri kadang-kadang juga mengalami kalau tidak langsung dilakukan, kadang-kadang tertunda itu sudah jadi. Ya, bahwa uang di kota amal itu lupa, kelewatan itu dan cepat-cepat mengejar masukkan di kota. Nanti begitu kita pulang lupa sudah. Tadinya bawa sudah untuk masjid. Begitu kelewatan kota kita biar aja nanti. Begitu kita pulang sebelum kota tidak dimasukkan, akhirnya tidak jadi masuk juga. Makanya kalau masih sesuatu secepatnya, kalau ini ya, jangan sampai nanti terjadi perubahan. Tapi niat baik, kemudian aja. Kalau bisa dikerjakan lagi langsung. Dua, kita tidak tahu keadaan umur. Jadi di dunia ini numpang lewat doang. Serius, tak sampai lama kita kembali kepada Allah. Maka untuk orang yang al-qayyis mandana nafsari, orang yang cerdas, dia menggunakan sesuatu yang ada di dunia ini untuk bekal dia nanti di, ya termasuk umur, kesehatan, harta, jabatan, nikmat. Kita nikmati sebentar aja di dunia ini. Dan ingat, nikmat di dunia ini tidak sempurna. Seenak-enaknya enak di dunia masih ada susahnya. Sesusah-susahnya hidup di dunia tetap ada enaknya. Susah, enak. Walaupun susah hati, tapi masih sehat. Tidak punya uang masih bisa menikmati makanan. Itu kan masih ada nikmat. Kalau di surga atau di neraka nanti sesusah-susahnya orang di neraka tidak ada kenikmatan sama sekali sudah. Tidak sakit namanya sakit itu lagi. Tapi kalau nikmat di dunia, di akhirat, di surga, kalau sudah enak, tidak ada kecampuran kesusahan. Kalau di dunia ini masih kecampuran, senang masih ada susahnya. Ya, susah di dunia, senang di dunia, masih kecampuran ketakutan. Kalau di akhirat, kemudian yang kedua, wa ilmin yuntafa'u, ilmu yang bermanfaat. Kita nyampaikan ajaran ilmu, ini luar biasa. Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, "Ajwadukum ba'di." Orang yang paling dermawannya di antara kalian setelah aku adalah, yaitu rajulun, satu orang laki-laki, alima ilman, dia menuntut ilmu kemudian faham, ya faham, ngerti, wa nasarahu, kemudian ilmunya itu disampaikan kepada orang lain. Itu paling dermawan. Kenapa? Ilmu itu tidak putus. Ilmu itu kalau dikasihkan bertambah, kalau duit dikasihkan berkurang. Ya, duit dikasihkan berkurang. Kalau dibagi paling dapat dikit-dikit. Saya punya uang 1 miliar, tak kasih ke sampean. Ada orang umpamanya 100, kalau 1 miliar dapat, orang 100 dapat berapa? 10 jutaan. 10 jutaan. Ya bro, tambah dikit. Sekarang saya ajarkan sampai Fatihah. Fatihah itu ada berapa? 7 ayat. Orangnya 100. Jadi berapa? 700 ayat.
Khairukum khairukum, lebih-lebih Al-Quran. Khairukum khairukum, sebaik-baik di antara kalian, sebaik-baik di antara kalian man ta'allama Al-Quran, orang yang mau belajar Al-Quran wa 'allamahu, kemudian setelah dia mengerti isi Al-Quran dia sampaikan dan dia ajarkan kepada orang lain. Jadi Qurannya tambah banyak, tambah banyak, tambah banyak yang difaham dan dimengerti orang. Yub'atsuna yaumal qiyamah ummatan wahidah. Nanti orang ini dibangun kepada Allah dari alam kubur menjadi ummatan wahidah. Mereka semuanya menyaksikan, ini guru saya, ini guru saya, ini guru saya. Makanya sampai dikatakan tintanya orang alim yang mengajarkan ilmunya itu lebih utama daripada darahnya orang mati syahid. Karena Masya Allah ini orang jadi ngerti kenal Allah, kenal Rasul, kenal agama berkah daripada ilmunya orang. Jadi makanya ketika orang ini meninggal, orang alim meninggal, itu Allah tidak mencabut. Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu min ibadihi. Allah tidak mencabut ilmu daripada hamba-hambanya intiza'an yantazi'uhu, spontan langsung cuit diambil ilmu ini. Tidak. Walakin Allah yantazi'ul ilma biqabdil ulama. Kalau Allah mengambil ilmu, itu caranya cukup diambil orang tadi satu. Ya. Jadi kalau sudah orang alim ini meninggal, ya bagaikan alam ini mati. Orang alim itu makanya, kalau bikin pabrik gelas gampang, tapi nyari orang alim, bikin orang alim yang sebenar-benarnya itu 50 tahun, 100 tahun itu repot. Makanya syaratnya orang menuntut ilmu itu tidak sebentar. Alala tanalul ilma illa bisittatin sa'ubikahan majnu iha bibayanin. Alala, ingat, la tanalul ilma, kamu tidak akan memperoleh ilmu illa bisittatin, kecuali kau punya syarat. Sa'ubbika an majmu'iha bi bayanin, akan aku jelaskan kata Sayyidina Ali dengan penjelasan yang terang. Pertama, orang kalau kepingin punya ilmu, satu harus dukain, punya akal cerdas, punya IQ. Syarat pertama untuk nanggung ilmu, zakat. Kemudian wahirsin, semangat. Haji harus semangat. Jadi kalau mondok semangat. Dikit-dikit buka Quran, dikit-dikit ngapalkan, dikit-dikit baca Quran. Itulah cepat, hirs, semangat. Wasibare, dan sabar. Yang enak-enak dilarang. Ya, dilarang kalau ngaji ilmu ya. Enak-enak apa kalau kayak sampai ini? Ayo, kecil-kecil gini enak ngapain? ML. Ini anak kecil-kecil kalau main HP tahan banting, ya. Mulai jam 7 sampai jam 12 tahan dia kalau gini tuh. Apalagi sambil ngomong-ngomong sekarang. Tembak. Dia main apa itu namanya? Biasanya tak lihat anak-anak kalau main sebelum ngomongan sama temannya, apa namanya? Mabar. Iya. Wah, betul loh. Mati semuanya mabar. Main bareng ya. Enak dibuang. Sementara nggak usah pegang. Waktunya tidur dilakukan. Hukum istri hidup dan sampai hukum selalu.
yang wakul wate fulus apa pun sangu beli kitab, beli buku, beli Quran, beli pulpen, ya bayar full. Terakhir wali satu ustadin, ada guru yang ngajar. Jadi yang paling berat waktu lisan ngaji tidak bisa cuma 5 tahun, tidak bisa cukup 10 tahun. Sekarang berapa? 14, 11, tambah 14, berarti 25 tahun. Pulang alim Al-Quran, sudah alim, baru kawin. Gitu aja lah. Sudah alim, jangan udah setahun pulang mau kembali jangan 5 tahun ya. Terus sampai alim. Jatuh kelampayan itu mondok di Arab itu 50 tahun. Syekh Muhammad Arsad Al-Ghani umur 30 berangkat ke Madinah ke Mekah. Udah 30 tahun lagi punya bini lagi, ditinggal bininya, anaknya ditinggal. Sampai kalau anaknya udah gadis, ibunya mau ngomong anaknya mau menikahkan yang malu, ibunya titip cincin ini istrinya, bilangin ini cincinnya. Gitu istri nggak ngomong nggak cukup pakai isyarat. Orang itu kalau cerdas cukup pakai isyarat. Adik-adik ini kalau cerdas, ustadznya udah berdiri di sampingnya mau subuh, ngerti suruh bangun. Nggak usah ustadznya teriak-teriak harusnya. Cukup ngeliatin ya. Cukup dikasih cincin dirinya. Ini cincin siapa? Katanya istri. Kepada orang tolong sampaikan ini cincin anaknya. Begitu sampai di Medina, ini cincin siapa? Ini putri sampai. Berarti gadis tidak menantu. Jadikanlah menantu. Menantunya orang alim juga, namanya Syekh Abdul Wahab Bugis. Teman sekolah. Ya, teman sekolah. Kau tidak nikah sama anak saya. Oh iya, nikah. 55 tahun di Mekah, Madinah. Pondok yang lama. Wa irsadu ustadin wa tuli zaman masanya. Wa qala alaihi salatu wasalam, jadi orang ajwad ini di atasnya orang dermawan. Karena ilmu itu setiap dibagikan tidak akan berkurang. Ya, orang bagikan ilmu semakin ilmu diberikan, diajarkan. Justru orang itu kalau sering mengajarkan ilmu, dia dikasih ilmu oleh Allah. Kayak saya ini mengajarkan ilmu, sering mengalami sesuatu, kadang-kadang baca hadis bingung ini isinya apa, hadis ini maksudnya dipelajari, ada masuk. Begitu pas buka kitab pengajian, langsung dibuka sama Allah. Man ta'allama wa 'alima wa 'allama, 'allamallahu ilma ma lam ya'lam. Dikasih ilmu laduni sama Allah. Siapa orang yang mau belajar, kemudian dia mengerti, ingat, dia belajar, dia mengerti. Setelah ngerti ngapain? Wa 'amila, dia kerjakan. Makanya orang alim kalau sebelum menyampaikan ilmu, dia kerjakan dulu. Masalah namanya sholat malam, jangan sampaikan kita dulu orang sholat malam sementara dia masih asik tidur. Jangan dulu orang-orang itu kerjakan puasa umpamanya, ya, sementara dia tidak puasa. Mau disodak, dia pun cekek. Ya, Nabi kalau puasa, sehingga umatnya Nabi Muhammad kalau bisa kita itu biasakan puasa dalam
penyakit-penyakit yang ada di badan sampai. Kalau puasa 4 bulan, 13, 14 itu dikeluarkan. Apalagi dengan cara puasa. Tanggal 17, 19, 21 untuk supaya menotalitaskan kesehatan penyakit supaya keluar semuanya, dianjurkan oleh Rasulullah Muhammad SAW tanggal 17, 19, 21 Komariah. Tanggalnya bukan tanggal Masehi yang di rumah sampai itu bukan apa bulan Komariah itu sampai bekam tanggal 17, tanggal 19, 21 paling bagus lagi udah tanggal 17 harinya hari Selasa. Ini sekarang tanggal 17 hari cuman harinya hari paling bagus. Kenapa? Hari Selasa yang mudah, harinya jarang. Makanya maaf kalau tengkar jangan hari Selasa. Ada orang tengkar hari Selasa jadinya seru. Kalau saya lihat ada orang tengkar suami istri tetangga atau teman pas tengkar hari Selasa temannya rata-rata keras-kerasan. Kenapa? Darahnya pada diri. Itu hari Selasa. Makanya yang bagus dibekam waktu gitu tos harinya tanggal 17 atau tanggal 19 atau pas hari Selasa dibekam darah kotornya keluar semua. Karena tanggal itu tanggal mana? Ya. Ini penelitian dokter saya. Makanya setiap syariat Rasulullah itu mesti ada hubungan kesehatan. Sumu tasiku wasau sehat. Kumu tasiku kamu malam sholat kamu yang benar sehat badan. Asal sholatnya memenuhi standar daripada ini jadi Rasulullah. Karena rukuk itu pun ada kesehatan. Sujud ada sholat sujud yang 5. Sujud yang benar. Mulai berdiri sampai gini, kaki sampai nggak gerak. Allah Akbar. Terus jari-jari sampai kaki ini tekuk ke kiblat. Tangan sampai di luar, kepala jidat di sini, sampai merasakan, masya Allah, itu kayak motor jantung darah terasa semua. Saya ngomong begitu benar serem di badan terasa. Sujud, ya, yang benar. Tangan, Nabi kalau sujud tangannya dibuka. Kalau Nabi rukuk tangannya dibuka. Ya, farraqah taruh di atas lutut, tangannya buka. Tapi ketika sujud, lutut sujud, dirasakan jantung turun ke bawah, darahnya di bawah. Makanya yang tumanina. Ittadilu fi sujud, wala yansud ahadukum diraihi ka'in bisa dilakukan. Kalau sujud itu jangan terlalu cepat. Kalau sendiri Nabi kalau sujud lama. Sedang darah sama itu dorong ke sini. Makanya maaf kalau orang bekam, bekam dalam kitab Tibbun Nabawi itu kalau bekam ya di sini. Nabi mengatakan yang di Yulisul Nisyan, bikin orang lupa. Kalau di sini kan lebih bagus di sini. Ini namanya Ummul Ghais. Ummul Ghais. Terus sini kamu 72 penyakit yang sumbernya dari darah Allah akan hilang. Jantung, kolesterol, diabetes, asam urat, apa lagi? Stroke yang macam-macam itu. Cuma kalau sebenarnya menghilangkan punya duit tidak ada sini ya. Hilangkan penyakit-penyakit dari situ. Nah, si webannya Rasulullah. Kenapa sih kita tidak boleh minum berdiri? Nabi ajarkan jangan kamu minum berdiri. Termasuk di situ diterangkan setiap yang dimakruhkan oleh Nabi mengandung
pernah tanya Mbak Google, Mbak, kalau orang minum berdiri apa efeknya? Tulis itu. Sering merasakan nyeri-nyeri lutut, sendi-sendi. Nabi cuma melarang jangan berdiri gitu, tapi efeknya berdiri. Jangan kencing berdiri. Nampaknya sudah. Jangan berwudu dengan air panas. Kalau mimpi ya, lecet. Kalau kena air panas, kena matahari itu hangat, namanya musammas. Yurisul baros. Kalian bisa terkena penyakit kulit. Tapi suruh yang biasa-biasa, yang dingin, yang biasa. Jangan sampai kena mata. Semuanya Nabi itu, orang Nabi bukan dari Nabi kok. Mama yang tiku anil hawa, ibu ila wahil. Sampai Nabi tahu isinya tulang-tulang sampai. Nabi tidak pernah merasa. Nabi tidak pernah merasa. Tapi kenapa Nabi itu tahu? Nah, karena Nabi diberitahu saya yang menciptakan kita. Sedikit lagi al-khalqu kulluhum yusalluna ala mu'allimin nas al-khair. Kemudian seluruh makhluknya Allah itu suka mendoakan, ya, bersolawat mendoakan atas orang-orang yang mau mengajarkan ilmu kepada manusia. Hatta al-hitan sampai ikan-ikan yang di laut. Itu semuanya mendoakan, ya Allah ampuni bulan-bulan, ampuni orang yang menyebarkan ilmu, ya Allah ampuni mereka. Dan termasuk yang didoakan santri-santri yang mau menuntut ilmu. Makanya santri didoakan kita. Makanya kita tetap dimakan kaca bis, gitu. Ini dimakan apa ya? Makanya dalam kitab Taklimul Muta'allim termasuk santri jangan terlalu sering makan di ikan. Kasih tempe aja ini ikan yang doakan dia. Al-khalqu, jadi ikan-ikan itu doakan, sampai pohon-pohon doakan, semuanya burung-burung doakan orang yang menuntut. Al-khalqu kulluhum iyalullah, seluruh makhluk adalah keluarganya Allah. Wa habbuhum ilallah, orang yang paling disenangi oleh Allah. Anfa'uhum liyahli, itu orang yang paling bermanfaat untuk keluarganya. Termasuk orang tadi yang kecil, sampai juga gitu sama keluarga juga usahakan manfaat. Saya kira seperti itu dulu yang disampaikan. Semoga bermanfaat. Barakallahu fiikum. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. La ilaha illallah. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولاولادنا يا رب العالمين اللهم اختم لنا حسن الخاتمه بنا قول لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار صلى الله عليه الحمد لله رب العالمين. Kurang lebihnya minta maaf, minta alam, minta ridhonya dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.